Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Fakultas Jiwa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mega Rahma dengan NIM 213201184. Yang kedua ada Nada Azharujana dengan NIM 213201187. Yang ketiga ada Syafira Anastia Zarani dengan NIM 213201192. Yang keempat ada Adelia Puspa Syahrani dengan NIM 213201193. Dan yang kelima ada Safina Azra Sabardinman dengan NIM 213200201. Untuk subbab materi kami, yang pertama ada jiwa universal dan jiwa partikular, yang kedua ada teori evolusi menurut filsuf muslim, yang ketiga ada jiwa mineral, vegetatif, dan animal, dan yang keempat ada komposisi jiwa manusia. Materi pertama terkait pengertian jiwa akan dijelaskan oleh Nada. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya ada pengertian jiwa. Kata nafs berasal dari kata bahasa Arab yakni an-nafs dan bahasa Inggris soul atau spirit. Secara harfiah berarti jiwa atau diri. Namun, nafs dalam istilah Indonesia dapat diartikan sebagai diri atau sel. Istilah jiwa atau an-nafs mempunyai beberapa pengertian seperti jasad, orang, rupa, hakikat sesuatu, harga diri, kemuliaan, obsesi, dan kehendak. Selanjutnya ada pengertian jiwa menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina mendefinisikan jiwa dengan sempurnanya fisik secara alami untuk tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud dengan kesempurnaan manusia adalah karena terpisahnya antara jasad dan jiwa. Jadi menurut kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan secara alami dari hasil suatu proses. Namun dengan demikian pendapat Ibnu Sina berbeda dengan pendapat Aristoteles mengenai jiwa. Selanjutnya ada pengertian jiwa menurut Aristoteles. Berbeda dengan pendapat Ibnu Sina mengenai jiwa, Aristoteles memandang kesempurnaan manusia merupakan bentuk fisik dari awal proses pertumbuhan yang tidak mungkin ada tanpa jasad karena jasad adalah tempat sandaran manusia. Selanjutnya ada pengertian tentang jiwa universal dan juga jiwa partikular. Jiwa universal yakni semua bagian yang ada di dalam alam semesta disebut sebagai jiwa universal atau an-nafs al-kauliyah. Sebagai salah satu contohnya ialah jiwa seorang manusia bersumber dari jiwa universal, karena pertumbuhan dan perkembangan dari jiwa manusia dipengaruhi langsung oleh sebuah materi di sekelilingnya. Kedua ada jiwa partikular. Di alam semesta terbagi menjadi beberapa jiwa yang disebut sebagai jiwa partikular atau an-nafs al-juz'iyah. Jiwa partikular terbagi menjadi beberapa jiwa, yakni jiwa mineral, jiwa vegetatif atau an-nafs an-nabatiyah, jiwa hewan, an-nafs al-hawani, dan juga jiwa rasional. Berikutnya ada teori evolusi menurut Darwin dan filsuf Muslim. Teori evolusi menurut Darwin adalah makhluk hidup di bumi ini merupakan hasil keturunan dari leluhur yang sama. Namun, menurut teori evolusi menurut filsuf Muslim bahwa semua makhluk baik itu tumbuhan maupun hewan pada dasarnya terbentuk dari mineral. Kemudian muncul sebuah proses evolusi dari mineral menjadi tumbuh-tumbuhan. Tetapi sifatnya tidak sempurna dan hanya seperti air, sehingga proses ini dianggap ekstrim. Kemudian kembali berevolusi untuk menyempurnakan dirinya, sehingga terdapat tumbuh-tumbuhan yang hampir menyerupai hewan dan memiliki gender, namun bergerak tetapi tidak bergerak seperti hewan. Kemudian ada hewan tetapi menyerupai tumbuhan yang bergerak tapi tidak berpindah tempat. Hal tersebut bisa dikatakan sebuah proses evolusi yang belum sempurna. Selanjutnya adalah fakultas jiwa. Yang pertama ada jiwa mineral, merupakan jiwa yang paling bawah yang menjadi substansi dasar kebanyakan di dunia ini. Hal-hal yang termasuk dalam jiwa mineral yakni air, tanah, dan batu. Khususnya dalam materi filsafat Islam yakni filsuf muslim membahas dugaan terkait asal-muasal fakultas jiwa. Apapun yang berevolusi berawal dari mineral. Kemudian perubahan ekstrim itu terjadi dari mineral ke tumbuh-tumbuhan yang dari air, seperti alga, hingga terus-menerus evolusi itu terjadi.
Yang kedua ada jiwa vegetatif, di atas jiwa mineral ada jiwa vegetatif, yang merupakan suatu daya membuat substansi namun hanya mampu bertumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Contohnya adalah tumbuhan, karena dapat bertumbuh dan berkembang yang awal mulanya hanya sebutir benih kecil, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu bereproduksi dengan stek, cangkok, atau tunas, sehingga dapat menghasilkan buah hasil dari reproduksi tersebut. Yang ketiga ada jiwa animal. Pada tingkat ketiga ini, jiwa animal yakni suatu daya yang membuat substansi ini mampu untuk bergerak atau lokomotif dan dapat melakukan penginderaan di samping dapat bertumbuh dan berkembang biak. Jiwa animal atau jiwa hewan ini bergerak mampu berpindah tempat menggunakan gerakan fisiknya. Semakin tinggi level jiwa itu, maka akan semakin mencakup jiwa di bawahnya. Seperti halnya jiwa animal yang memiliki komponen dari jiwa vegetatif dan mineral. Jiwa animal mampu bertumbuh dan berkembang, bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan mampu bergerak menggunakan anggota tubuhnya. Oke, selanjutnya ada jiwa rasional. Jadi jiwa rasional ini jiwa yang paling tinggi. Pada tingkatan terakhir ini terdapat jiwa rasional, yaitu jiwa yang dimiliki oleh manusia yang merupakan kemampuan atau daya untuk mengetahui kebenaran dan nilai-nilai. Next. Selanjutnya, ada perbedaan antar jiwa. Jadi, di dalam piramida ini, semakin tinggi jiwa, maka semakin sempurna atau mencakup jiwa yang di bawah-bawahnya. Lalu, maka semakin tinggi tingkatan, maka akan semakin lengkap. Jika sudah memiliki jiwa rasional, maka ia mencakup jiwa animal, vegetatif, dan mineral. Lalu di dalam surat At-Tin juga, ayat keempat, disebutkan bahwa telah diciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang paling sempurna. Selanjutnya, Kemudian ada komposisi jiwa. Yang pertama ada jiwa vegetatif. Ada dua macam, nutritif dan reproduktif. Nutritif itu tumbuh dan makan seperti rakus, tamak, dan boros. Sedangkan reproduktif, dorongan berkembang biak seperti seksualitas dan ketertarikan dengan lawan jenis. Yang kedua, jiwa animal. Jiwa animal juga ada dua macam, kemampuan bergerak dan kognitif. Kemampuan bergerak atau lokomotif seperti takut. Ketika kita senang akan sesuatu, maka akan mendapatkannya. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki rasa takut, otomatis akan menjauh. Kognitif mengartikan kemampuan kognitif dalam mengestimasi gejala alam. Contohnya, ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, maka hewan otomatis akan turun ke bawah atau menjauh dari wilayah Gunung Merapi. Dan yang ketiga, jiwa rasional. Ada dua macam, teoritik dan praktis. Teoritik memahami atau berargumen, sedangkan praktis kemampuan diri dalam memerintahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.